Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang plagiarism atau plagiat dalam bahasa Indonesia dan bagaimana cara kita menghindarinya. Terlebih dahulu, apa itu plagiarism atau plagiat? Plagiarism adalah tindakan mengcopy paste tulisan orang atau karya orang, kemudian kita menganggap bahwa itu bukan karya mereka tetapi karya kita dengan cara kita tidak menyertakan bukti. Bisa itu dalam bentuk footnote atau body note, atau bisa juga dengan bukti kita taruh body note-nya atau footnote-nya, namun kita tidak mengubah redaksi kalimat yang kita copy. Nah, bagaimana pandangan kalangan akademisi atau orang-orang umum tentang plagiarism? Mayoritas mengatakan bahwa hal ini terlarang, dan beberapa kalangan menganggap bahwa plagiat adalah tindakan kriminal yang bisa diproses di pengadilan karena ini melanggar hak cipta. Walau bagaimanapun, karya tulis adalah hak cipta seseorang yang harus kita hargai. Baik, bagaimana cara mengecek tindakan plagiat atau plagiarism di internet dengan gratis? Ada beberapa website yang bisa kita cari, kita bisa ketik di Google. Kali ini saya ingin memperlihatkan website ini. Nama websitenya adalah plagiarismdetector.net. Jadi ketik saja plagiarismdetector.net. Nah, di sini begini penampakan websitenya. Ada iklan ya. Ada fitur bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia di sini. Kita bisa gratis di sini dengan maksimal kata 1000 kata. Jadi kalau mau menggunakan fitur gratis hanya 1000 kata yang bisa dicek. Bisa mengecek berulang kali, misalnya 10.000 kata tapi per 1000 kata. Kita cek 1000 kata, kemudian kita lihat hasilnya, kemudian cek lagi 1000 kata, bisa. Atau bisa GoPro, tentu saja kita berbayar ya. Bisa sampai 25.000 kata. Jadi bisa kita go premium di sini. Kita menjadi member yang berbayar dan kita bisa menikmati ini. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengeceknya? Ada dua cara. Bisa kita copy tulisan kita yang ingin dicek tingkat plagiasinya, atau bisa juga upload di sini. Ya, kalau kita upload, misalnya gini, dia akan loading seperti ini dan akan langsung seperti ini yang kita upload tadi. Nah, karena jumlah katanya adalah 1250, kita harus kurangi dulu menjadi 1000. Scroll ke bawah, kurangin. Ini sudah 973. Oke, yang dilakukan selanjutnya adalah cek plagiarism. Cek. Ini sudah keluar hasilnya. Tingkat plagiasinya adalah 87%, unik adalah 13%. Artinya karya ini hanya bernilai 13% keasliannya. Selebihnya adalah plagiat. Ini plagiat, ini plagiat, plagiat. Dari mana sumbernya? Ya, ini adalah sumber-sumbernya. Nah, 2%. Jelaskan bla 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 dari ini. Kemudian yang ini, kalimat ini dari Brandly. Ini dari ini, kalimat ini. Bisa ditelusuri sumber-sumber plagiasi yang ada di karya ini. Selanjutnya, kalau ingin menyimpan, kita bisa download report. Ini sudah terdownload. Di sini bisa kita lihat yang ditulis dengan warna merah adalah yang plagiatnya. Nah, ini dia. Ini persentase yang kita lihat di website tadi. Sampai ke bawah. Nah, bagaimana cara memperbaiki ini? Cara memperbaikinya adalah
kita bisa memparafrase. Saya berikan contoh yang ini, ya, ini gini, copy, ya. Ini cara supaya tidak plagiat, ya. Nah, ini yang plagiat tadi. Nah, kita lihat ini dulu. Kita begini. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu. Artinya kita bisa parafrase, ya, kita tulis ulang menggunakan kalimat sendiri tetapi tetap menjaga arti yang sebenarnya. Berkat adanya bahasa nasional, dengan adanya bahasa pemersatu, nah, ya, kita dapat berhubungan dengan satu dengan yang lain. Kita bisa berkomunikasi, ya, dengan sesama anak bangsa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang bangsa, sehingga, ya, perselisihan yang disebabkan oleh ketidaksamaan nilai sosial, budaya, dan bahasa tidak lagi menjadi permasalahan. Nah, ini adalah dua kalimat yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Ini namanya parafrase, yang menulis ulang dengan kata-kata sendiri. Dengan adanya bahasa pemersatu, kita bisa berkomunikasi dengan sesama anak bangsa sehingga perselisihan yang disebabkan oleh ketidaksamaan nilai sosial, budaya, dan bahasa tidak lagi menjadi permasalahan. Kita kalimat selanjutnya. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu. Ya. Kita bisa mengunjungi banyak tempat di tanah air, banyak tempat di Indonesia, dan nah, ini sama dengan kalimat ini, kita hijaukan. Jadi yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Ya, walaupun artinya, walaupun redaksinya berbeda. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat, ini bukan ide kita. Kita mendapatkan ide ini dari internet atau dari sumber lain, walaupun kita sudah memparafrase. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita berikan footnote sebagai ungkapan terima kasih kepada orang ini yang sudah menulis. Kita cuma terima beres. Misalnya brandly.com. Ya, silakan di copy alamatnya tadi, kemudian dipaste. Kalau kita ini copy, kemudian kita paste sini. Nah, ini banyak sekali. Ya, kita sampai tidak tahu dari mana asal aslinya karena sudah banyak di copy paste. Nah, ini publikasi ilmiah, di buku-buku, tidak tahu yang mana yang asli nih, yang pertama kali. Nah, dicari, ya, anggaplah yang ini misalnya, atau yang ini, ya, copy link address,
Ya, ingat, kalau website kita boleh saja di paste websitenya, walaupun sebenarnya harus diformat sesuai dengan format yang berlaku. Kalau buku juga seperti itu, harus diformat ya. Kita ambil website saja yang ini, misalnya kita copy linknya. Nah, ini tadi di sini. Dari sinilah kita dapat, ya. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, kita tidak tahu dari mana asalnya ini, siapa yang menulis pertama kali. Namun kita jangan sampai mengikuti jejak yang sama, karena itu kesalahan. Dari kita harus menulis dengan format yang benar, yaitu tidak copy kemudian dipastekan ke tulisan kita, dan tidak diparafrase kemudian tidak diberikan footnote. Itu adalah kesalahan yang besar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.